السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kajian kita pada malam ini membahas bahwasanya agama Allah itu adalah satu. Namun perlu difahami apa yang dimaksud agama Allah itu satu. Dengan merujuk kitab dari Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullah dan disyarah oleh para ulama sunnah, yaitu baik yang dahulu maupun sekarang. Berkata Imam Tahawi, wa dinullahi fil ardi was samai wahidun. Agama Allah di permukaan bumi ini dan juga di langit, maknanya untuk penghuni di bumi dan penghuni langit, agamanya itu wahidun, satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah Ta'ala atau di sisi Allah Ta'ala, bukan agama menurut manusia. Maka agama di sisi Allah hanya Islam. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan pula nikmatku ini untukmu. Artinya Allah mengampuni dosa orang yang masuk Islam, maka diampuni dosanya yang lalu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan saya ridha apabila Islam itu sebagai agamanya manusia. Jadi agama di permukaan dunia ini adalah satu. Demikian juga untuk penduduk yang ada di langit. Tidak ada agama dua menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah di dalam syarahnya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Tahawi ini ternyata didapati hadis di dalam Bukhari dan juga Muslim, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma'syarul anbiya'i dinuna wahidun. Sesungguhnya kita kelompok dari para nabi ini agamanya satu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, siapa yang menempuh din selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, walaupun dia beramal setinggi gunung atau setinggi langit. Karena amalan diterima oleh Allah bukan jumlahnya dan bukan dari sisi perasaannya, tetapi dari sisi benarnya. Fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di dunianya dan di akhirat. Wa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi
amun fi kulli zaman. Ya. Mananya agama Islam ini itu mencakup untuk setiap masa. Tidak ada pergantian, nanti kalau tahun sekian diganti agama Islam itu dengan yang lain, tidak. Tetapi walakinna syara'i'a tatanawwa'u, namun syariatnya, cara beribadahnya itu bermacam-macam. Demikian juga muamalahnya. Jadi kalau yang dimaksudkan din itu satu, maknanya tauhid. Jadi inna dina indallahil Islam, maknanya inna dina indallahi at-tauhid. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah tauhid. Jadi semua para nabi semenjak dulu Nabi Adam dan semenjak mulainya utusan Nabi Nuh alaihissalam, dakwanya satu, mengajak semua hamba agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Namun cara kita beribadah kepada Allah ini berbeda-beda. Masing-masing nabi oleh Allah Ta'ala diperintah dengan syariat tertentu. Hubungannya masalah sholat, kalau Nabi Musa alaihissalam dan umatnya diwajibkan 50 kali, kalau kita hanya 5 kali. Dulu siam itu 1 hari siam, 1 hari berbuka. Sekarang untuk siam ini yaitu 1 tahun kita hanya 1 bulan pada bulan Ramadan. Jadi berbeda. Dulu orang tuh boleh menikah putranya dengan putrinya, seperti putra dan putrinya Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita tidak boleh menikah, yaitu saudari kita dan juga selainnya. Ini namanya syariat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan masing-masing, yaitu nabi ini kami jadikan di antara kalian ini syariat tertentu dan manhaj atau cara beribadah tertentu. Tapi agamanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kemudian menambahi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita fahami. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kita beralih kepada syarah yang kedua. Ini ya ikhwan, perlunya kita memahami perkataannya para ulama sunnah. Ya, kita ini orang awam, jadi orang umum, orang yang tidak punya ilmu, maka kembali kepada penjelasan yang punya ilmu. Ya. Maka orang yang tidak tahu tidak boleh bicara Al-Quran dengan akalnya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kita perlu memahami din ini bersumber dari, yaitu Al-Quran dan Sunnah, difahami oleh orang yang memahami kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal islamu ibadatullahi wahda la syarikalah. Yang dimaksudkan Islam, sesungguhnya agama Allah itu Islam. Agama di sisi Allah itu Islam, mananya yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Kalau ada orang mengaku dia muslim, KTP-nya muslim, tapi dia beribadah kepada Allah dan dicampur dengan selain beribadah kepada Allah, meminta kepada jin yang lainnya, maka bukan muslim. Ya, makanya bukan muslim. Makanya orang ahli kitab dikatakan oleh Allah kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak berhenti-henti orang kafir dari ahli kitab. Karena orang Yahudi mempertuhankan Uzair, karena orang Nasrani mempertuhankan Isa, karena orang musyrik mempertuhankan malaikat, dan juga seterusnya. Maka yang dimaksudkan Islam adalah hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi semua bentuk syirik. Baru orang itu dikatakan muslim. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah pada zaman sekarang ini kecuali kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beribadah bukan hanya perasaan, tapi beribadah ini perintahnya Allah untuk kita. Dan Allah menurunkan Al-Quran, mengutus nabinya. Maka orang itu akan bisa beribadah secara Islam dan akan bisa bertauhid secara Islam apabila dia kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahada
tadayyana bihil malaikatu fis samai wal insu wal jinnu fil ardi. Agama Islam yang dimaksudkan hanya beribadah kepada Allah, inilah yang dilakukan oleh para malaikat yang dia penduduk di langit, dan juga jin dan manusia yang mereka penduduk di bumi. Jadi jin itu penduduk di bumi, ya, dan penduduk di langit adalah malaikat. Oleh karena itu ada hadis bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya, jin itu naik ke atas mendengarkan yaitu berita-berita yang Allah sampaikan kepada nabinya, lalu turun disampaikan kepada paranormal dan seterusnya. Tapi sekarang tidak ada wahyu, sehingga mereka tidak lagi untuk naik ke atas. Baik. Wa huwa dinul Islam, itulah din yang Islam. Wa maknahu bi mafhumihi al-am. Maknanya kalau kita memahami agama Islam itu secara umum, yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid. Menyerah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menyerah kepada Allah dengan beribadah kepada Dia ikhlas karena Allah, itu namanya Islam. Kalau orang beribadah tidak ikhlas karena Allah, tidak dinamakan Islam. Karena mana Islam aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri. Dan yang dimaksudkan menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyatu lahu bi ta'atihi, dan kita wajib taat kepadanya. Wal khulusu minasyirki, dan kita wajib bersih daripada syirik. Karena itu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Walaupun amalnya banyak dan tidak cukup, tidak diampuni dosanya, tetapi amal baiknya tidak diterima oleh Allah. Sekalipun manusia menganggap baik, ya, karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan melebur amal baikmu. Jadi amal baiknya dilebur, walaupun siyam, walaupun haji, walaupun umrah, walaupun salat, walaupun zakat yang lain. Apabila orang jatuh kepada syirik, bagikan orang mengumpulkan harta lalu kena api, terbakar semuanya. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, seperti kita membawa barang, ya, seperti kita yaitu membawa barang, bagaimana api itu jangan kena barang ini, yang mana kita kumpulkan bertahun-tahun. Kalau api itu membakar barang, habis dan tidak ada yang kita ambil. Demikian juga orang beramal soleh, maka harus kita jaga dengan tauhid. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu untuk membenahi diri kita, mengingatkan kita pada saat orang itu jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, kemudian berikutnya, ada pun makna secara khusus. Nah, ya, kalau tadi makna Islam secara umum, makna Islam secara umum pada zaman dulu, orang itu beribadah kepada Allah, mengikuti syariatnya nabinya masing-masing, itu namanya Muslim. Ya. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka beribadah kepada Allah dengan cara, yaitu sunnahnya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, mereka Muslim saat itu. Pada zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, dia beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah Muslim, mereka adalah Islam. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka itu menjalankan ibadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka Muslim. Tetapi sekarang ada makna Islam secara khusus. Makna Islam secara khusus yaitu Islam yang kita tempuh pada zaman sekarang dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal Islamu, apa yang dinamakan Islam? Ya. Dijawab oleh beliau, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi Islam untuk kita sekarang hanya macam satu. Kalau Islam untuk yang lalu sudah lewat, ya. Islam untuk sekarang sampai hari kiamat macamnya satu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya malaikat Jibril, apa itu Islam?
Jawabnya al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah. Pertama, Islam kalau kamu bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang nomor dua, yang kemudian syahadat yang nomor dua, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hambanya Allah. Karena namanya hamba sama dengan kita. Ya, memohon kepada Allah, butuh kepada Allah. Wa rasulu, dan utusannya berarti lain dengan kita. Karena rasulnya, jadi kita tidak bisa banyak bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itulah yang kita baca setiap sholat. Ketika kita membaca doa tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya setiap orang yang dia mengaku muslim tidak mau bersyahadat yang nomor dua, hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia wa anna Musa Rasulullah, tidak benar. Karena kita sekarang bukan syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ahli kitab yang dulunya dia kembali kepada syariat nabinya, terus dia sekarang mau kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua pahala. Kiflaini min rahmatihi. Tapi kalau tidak mau kembali kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hancur lebur amal mereka yang baik dan mereka menjadi kafir. Karena beliau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Kemudian juga wa antuqimas shalah, menjalankan salat, wa itaiz zakat, wa tu'tiyaz zakata, dan juga seterusnya. Ini adalah makna Islam. Yaitu Islam secara khusus yang dimaksudkan untuk kita semuanya pada zaman sekarang. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fallahu yasra'u likulli nabiyyin ma yunasibu qaumahu. Maka Allah mensyariatkan kepada setiap nabi sesuai dengan apa yang dihadapi oleh kaumnya. Wa yunasibu masalihahum, dan sesuai dengan maslahah untuk mereka. Summa yansakhullahu li ummatin ukhra bihasabi masalihiha. Kemudian dihapusnya karena berganti dengan umat yang lain sesuai dengan kebutuhan umatnya. Tapi kita tidak ada pergantian. Karena Rasulullah SAW untuk rahmatan lil alamin, diutus untuk semua umat. Ya, berbeda dengan dulu diutus untuk sebagian umat, sebagian kelompok. Jadi kalau dulu itu Nabi Musa alaihissalam untuk rombongannya Nabi Musa alaihissalam. Dan masih ada Nabi yang Allah tidak menjelaskan kepada kita. Sebagaimana disebutkan ayatnya, kami telah menceritakan sebagian para utusan dan sebagian tidak kami ceritakan. Tapi kalau untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, semua syariat beliau untuk jin dan manusia. Ya, jadi jin tidak punya nabi khusus, tetapi punya dai-dai, punya tandir pemberi peringatan. Cuma utusan diambil dari yaitu manusia, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam ayatnya yang lain. Nah, faman kana ala nabi ala din nabiyyin qabla ayyun sakha fahuwa muslim. Barang siapa orang itu mengikuti jejak nabinya dahulu sebelum dihapus, maka dia adalah muslim. Nah, sebelum dihapus, saya katakan tadi, maka orang Bani Israel ketika masih hidup Nabi Musa alaihissalam mengikuti sunnahnya Nabi Musa alaihissalam, mereka muslim. Tapi setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam diganti dengan Nabi Isa, maka kembali kepada Nabi Isa, tidak kembali kepada Nabi Musa. Demikian juga setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, maka kembali kepada utusan yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ibadatullahi bima syara'ahu lidzalikan nabi. Maka beribadah kepada Allah saat itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh utusannya. Walakin ba'dal bi'satil muhammadiyati, maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat dinu wahidan, menjadilah din ini satu pada secara khusus. Wa nasakhallahu ma qablahu, dan Allah menghapus
agama-agama yang lalu. Tidak boleh syariat yang dulu dikerjakan. Tapi syariat yang dikerjakan pada zaman sekarang adalah syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sumbernya dari Allah. Sepertinya kita sekarang tidak boleh menikah dengan yaitu saudari kita. Walaupun Nabi Adam saat itu putrinya boleh menikah dengan putranya. Ya, tapi sekarang kita haram berzina kalau kita menikah dengan saudari kita. Karena kita bukan syariatnya Nabi Adam alaihis salam. Baik. Wasara dinu al-mu'tabara dinuhu alaihi salatu wassalam. Sehingga yang menjadi pegangan agama Islam pada zaman sekarang ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita pahami. Karena sekarang masih banyak mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga beragama Islam. Karena juga sumbernya dari langit, juga mendapatkan wahyu. Maka dijawab di sini bahwasanya yang dikatakan Islam sebagaimana yang mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Islam itu? Bersada dua dan juga seterusnya. Wala yajuzu li akhadin ay yabqa ala dinin min al-adyan as-sabiqah. Tidak boleh seorang pun pada zaman sekarang ini berpijak kepada agama nabinya yang dulu. Ya, maka orang Nasrani tidak boleh berpijak kepada agamanya Nabi Isa waktu dulu. Demikian juga orang Yahudi tidak boleh dia berpijak kepada agamanya Nabi Musa yang lalu. Karena Allah telah menghapus syariat yang lalu. Dan itu diketahui di dalam kitab Taurat sendiri. Dan dinyatakan oleh orang Yahudi bahwa nanti akan lahir di permukaan bumi ini seorang utusan. Yang mana orang Yahudi menunggu-nunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan bangsa Quraisy. Ya, karena saat itu orang Yahudi menghadapi orang musyrik yaitu bangsa Quraisy dan kalah. Oleh karena itu, karena mereka punya kitab di dalam Tauratnya dan Injilnya, berharap kedatangan nabi yang terakhir. Tetapi setelah lahir, karena nabinya tidak dari golongannya, berharap dari Bani Israel keturunan Yakub, yang itu anaknya Nabi Ishak, tetapi keturunan dari Nabi Ismail. Sehingga harapan pertama menjadi putus. Ini bahayanya, ya. Orang yang sifatnya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Ketika orang Yahudi berharap datangnya Rasulullah SAW untuk bersama-sama menyerang orang musyrik penyembah berhala, tapi karena Rasulullah SAW dari keturunan yaitu Nabi Ismail, maka beralih. Bukan memerangi kaum musyrikin, tetapi orang Yahudi kerjasama dengan orang musyrik untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya. Dan itulah kejamnya orang Yahudi yang sekarang masuk dengan beberapa label nama dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Sehingga sempat Rasulullah SAW diracun oleh orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa mau dibunuh oleh orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkannya. Rasulullah SAW mau dibunuh, diselamatkannya. Nabi Zakaria dibunuhnya oleh orang Yahudi dan juga seterusnya. Itu pekerjaan mereka. Nah, lianna risalata wa dinahu alaihi salatu wassalam aman likullil khalqi. Karena syariatnya dan agamanya Nabi Muhammad SAW itu menyeluruh untuk semua makhluk, maknanya jin dan manusia. Kalau dulu untuk sebagian makhluk, untuk sebagian manusia. Ya. Baik. Wasyamilun likulli zamanin wa kulli jailin. Ya. Dan juga mencakup untuk semua zaman dan semua generasi. Jadi tidak ada bahwasanya Islam itu hanya untuk orang Arab. Kalau Islam itu untuk orang Arab, berarti kita tidak sholat. Karena sholat yang kita amalkan, haji yang kita amalkan, siyam yang kita amalkan, itu adalah yaitu dari Al-Quran yang itu bahasa Arab. Dan itu bukan menunjukkan mulianya orang Arab. Walaupun disebutkannya yaitu dengan bahasa Arab. Karena orang Arab ada yang sifatnya Muslim, ada juga yang kafir. Bukan ke Abu Lahab, orang Arab pula. Oleh karena itu Allah menilai baiknya seseorang ini, yaitu orang yang paling takwa kepada Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian penjelasan berikutnya dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Fadinul Islami huwa ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala liibadihi ala alsinati rusulihi. Maka agama Islam ini adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya lewat lisan dari para utusan. Ya. Jadi Islam bukan sumbernya penemuan, bukan sumbernya mimpi, bukan sumbernya perasaan atau hasil musyawarah yang itu bisa berubah dan bertolak belakang. Tapi Islam adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada para utusannya untuk disampaikan kepada umatnya agar menjadi orang yang muslim, yaitu orang yang bertauhid. Wa aslu hadat dini wa furu'uhu riwayatuhu 'anir rusuli. Ya, ini kalimat yang mulia, kalimat mutiara. Pokoknya agama ini dan cabangnya, pokoknya itu maknanya akidah. Cabangnya itu ibadah, muamalah, akhlak, ya. Maka ini semuanya harus dari riwayat para utusan. Ya. Maknanya apabila kita memahami akidah, tidak boleh kebatinan-kebatinan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi akidah ini harus bersumber dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tidak boleh bersumber dari tukang paranormal atau peramal-peramal bintang, tidak. Tapi bersumber dari utusan Allah Ta'ala. Demikian juga cabangnya seperti yaitu ibadah, sholat wajib dan sunnah, haji dan siam yang lainnya, maka harus bersumber dari syariat Rasulnya. Dan kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Karena itulah maknanya sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar dan juga mentaati. Dan juga Allah menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu sempurna, tapi akal manusia tidak ada yang sempurna. Seandainya akal manusia itu sempurna, tidak perlu Allah mengutus seorang utusan dan tidak perlu menurunkan Al-Quran. Tapi karena manusia dengan murni akalnya rusak. Lihat pada zaman jahiliyah, ya, orang hidup dengan hawa nafsunya, setiap hari bertengkar, pembunuhan yang kuat yang menang. Wanita menjadi budak, wanita apabila suaminya meninggal dunia tidak boleh menikah, diwarisi oleh keluarganya, dizina dan juga seterusnya. Anak wanita yang lahir dikubur hidup-hidupan. Itu keadaan akal manusia. Padahal mereka membuat sesuatu bisa, ya, membuat urusan duniawi bisa dia, berkembang urusan duniawi. Tapi akal ini kalau tidak dikomando, ya, tidak dibimbing dengan din, maka rusak. Dan lihat orang yang berubah di permukaan dunia, kerusakan bukan karena orang yang banyak ilmunya din, tetapi karena orang itu lepas atau kurang memahami dinul Islam. Fahuwa zahirun ghayatud dhuhuri. Maka agama Islam yang ini harus bersumber dari utusannya itu nampak, dan itulah yang benar-benar nampak, ya. Jadi namanya Islam harus bersumber dari utusannya. Jangan kita mengatakan ini Islam tapi tidak ada dalil. Ini dibolehkan oleh Islam, mana dalil yang membolehkan? Ini diharamkan oleh Islam, mana dalil yang mengharamkan? Ini diwajibkan oleh Islam, maka harus kita mendapatkan dalil. Karena beliau mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Dan ada di antara antara halal dan haram itu perkara yang samar-samar. Maka sebaiknya perkara yang samar kita tinggalkan. Nah, demikian juga Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya hak Allah yang memerintah dan hak yang menciptakan. Hanya hak Allah yang menciptakan dan yang memerintah. Jadi kita tidak boleh memerintah sesuatu yang itu dilarang oleh Allah. Dan tidak boleh melarang sesuatu yang itu diperintahkan oleh Allah. Nah, yumkinu kulla mumayyizin min saghirin wa kabirin. Dan syariat Islam itu bisa difahami anak yang mau balik dan juga orang tua, karena mudah. Bahasanya juga mudah. Kita lihat bahasanya Al-Quran.
bahasanya hadis merata, karena Islam bukan untuk orang-orang yang punya akal yang tinggi, tapi Islam untuk semua lapisan manusia. Makanya perintah ibadah sholat pun bisa dilakukan oleh semuanya orang, kecuali bagi orang yang tidak mampu berdiri maka boleh berduduk, dan karena itu memang ada pula keterangannya. Fafasikhun wa ajamin. Naam, yumkinu kullu mumayyizin min saghirin wa kabirin wa fasikhin wa ajamin. Dan Islam itu mudah difahami oleh orang anak yang belum balik, dan juga yang sudah tua, yang pintar bahasa atau belum terampil berbahasa, atau orang Arab yang mengerti bahasa Arab, atau orang asli yang tidak mengerti bahasa Arab. Maka mudah difahami. Oleh karena itu perlu ada orang yang menyampaikan. Wadakiyin wabalidin, dan Islam itu mudah ditempuh oleh orang yang cerdas, wabalidin, dan orang yang lemah pikirannya. Orang yang lemah pikirannya apapun bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran mudah. Dan kan juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Demikian juga di dalam surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk mempersulit hidup, tidak. Nah, kemudian berikutnya, fahadal Islam wa huwal istislam. Ini katanya Syekh Ali Syekh Hafizahullah. Fahadal Islam wa huwal istislam huwa alladhi ijtama'at alaihi rusulu min awalihim ila akhirihim. Maka agama Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Tohawi inilah yang sudah disepakati oleh semua para utusan, bahwa yang disembah, yang ditaati hanya Allah. Ya. Adapun para nabinya beda membawa syariat, karena memang satu sama lain orang ini yaitu beda sesuai dengan umat yang ada. Fata'au ila tauhidillah wa ilal istislam lahu bitauhidi. Maka semua para nabi mengajak umatnya agar bertauhid kepada Allah. Tidak satu pun nabi yang mengajak umatnya agar berbuat syirik. Tidak satu pun nabi yang mengatakan kalau kamu mintalah kepada saya. Ya. Tidak satu pun para utusan yang mengatakan, entah itu Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Nuh, yang mengatakan kalau kamu butuh sesuatu mintalah kepada saya. Tidak. Dan itu bisa dicari dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ya. Karena kita bicara Islam harus ada dalil, ya. Beda dengan bicara urusan dunia yang bisa diterka atau dicari-cari. Tapi kalau masalah urusan din, dengan dalil. Kalau tidak dalil berarti bukan Islam. Hadza huwal Islamul 'am. Inilah Islam yang mempunyai makna secara umum, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran 83. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah mereka mencari? Maknanya apakah selain tauhid mereka beribadah? Apakah mereka menempuh syirik? Tidak. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha. Padahal telah menyerah diri, ya, orang-orang yang ada, penduduk yang ada di langit dan di bumi, dalam keadaan suka atau tidak suka. Jadi semua penduduk di langit dan bumi menerimanya, cuma manusia dan jin. Bahkan bukan penduduk di langit yang itu berupa malaikat, semua makhluk, entah itu hewan, entah itu binatang, entah itu ikan, entah itu yaitu tanaman, semuanya bertasbih, yaitu beribadah kepada Allah dengan dasar ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih maknanya beribadah kepada Allah, telah mengesahkan Allah, telah menyucikan Allah dari sifat syirik. Semua apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Kemudian berikutnya, wan nau'usani, sedangkan macam yang nomor 2 dijelaskan di sini, yaitu al-Islamul khas yang tadi sudah saya sebut, tapi ini keterangan dari Syekh Saleh Ali Syekh juga perlu kita jelaskan lagi, bahwasanya macam Islam yang nomor 2 adalah Islam secara khusus. Kalau tadi Islam secara umum
yang dibawa oleh setiap para nabi dengan misi yang sama, yaitu mengajak umat agar beribadah kepada Allah. Adapun Islam secara khusus, huwallazi jaa tafsiruhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Islam secara khusus, penafsirannya, penjabarannya, penjelasannya seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya. Dibangun Islam itu 5, jadi bangunan. Ya, makanya ada di dalam keterangan pula bahwa sholat itu imaduddin, sebagai tiangnya agama. Jadi orang mau mengatakan dirinya muslim harus ada bangunan 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Atau tadi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis sholah, dan harus menunaikan sholat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan haji. Wa hajjil bait, dan menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan siyam Ramadan. Ya. Tetapi kalau yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tidak dilakukan, maka rukun yang 2, ketiga, keempat ditolak. Rukun yang yaitu kedua, ketiga, keempat ditolaknya. Karena dibukanya Islam itu dengan syahadat. Oleh karena itu orang yang mau meninggal dunia pun disuruh yang menunggu supaya mentalkin. Maknanya mentalkin itu mengajari ketika dia mau meninggal dunia, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan juga besok di alam barzah, setelah manusia dikubur, ditinggal pergi oleh pengantarnya, didudukkan oleh malaikat, ditanya pula, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, ini menunjukkan pentingnya memahami masalah tauhid. Min hadis Ibnu Umar, dan ini adalah hadisnya Ibnu Umar. Wa huwa alladhi jaa fi jawabihi li Jibril hina ma sa'alahu 'anil Islami. Dan ini merupakan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya kepadanya. Kemudian juga kesalahan-kesalahan bagi orang yang berkata. Nah, ini perlu kita catat pula, dan silakan nanti membaca kitabnya Aqidah Tahawiyah juz 2 halaman 1365. Ya. Ada kesalahan-kesalahan memahami Islam begini. Pertama di situ al-adyan as-samawiyah as-salasatu al-yahudiyatu wan nasraniyatu wal islamiyatu. Ada orang berpendapat agama as-samawi, maknanya agama yang turun dari langit itu hanya 3, maka ini salah. Yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bal laisa samma illa dinun samawiyyun wahidun. Bahkan tidak ada agama dari langit kecuali 1. Jadi mereka mengatakan agama Yahudiyah, Nasraniyah, Islamiyah. Maka ini salah. Agama yang turun dari langit adalah 1, yaitu beribadah kepada Allah. Makanya kalimat Yahudi itu sendiri diambil dari Yahuda. Nasrani itu sendiri diambil dari Nazaret. Kalau agamanya Nabi Muhammad SAW tidak diambil dari namanya, tidak diambil dari Muhammad, tidak, tapi dari makna al-Islam. Ya, tidak terikat dengan nama seseorang. Kalau agama yang lain biasanya terikat dengan nama atau tempat. Ya, Nazaret itu adalah tempat. Yahudi adalah nama orang. Ya, demikian juga Konghucu dan juga yang lainnya, Buddha, ya, Hindu, hubungannya dengan manusia. Tetapi agama Islam dia kembali kepada wahyu, yang itu tidak dinisbahkan kepada orang yang membawanya, tetapi sifat yaitu Islam. Summa, kemudian berikutnya, fasyari'atu Isa alaihissalam tusamma Nasraniyah, maka syariatnya Nabi Isa namanya Nasraniyah. Wa syari'atu Musa alaihissalam tusamma Yahudiyah, dan syariatnya Nabi Musa alaihissalam dinamakan Yahudi. Au taqulu al-yahudiyatu wan nasraniyah, atau kamu boleh mengatakan Yahudi atau Nasrani. Lakin la tansib hadhihi salasa biqaulil qail al-adyan as-samawiyah as-salasa.
tapi kita jangan mengatakan bahwasanya agama samawi itu 3. Tidak boleh kita mengatakan agama saya itu maknanya agama yang dari langit, yaitu berupa wahyu. Tidak boleh kita mengatakan itu agama Yahudi, Nasrani, agama Islam, salah. Tapi kalau kita mengatakan ini syariatnya untuk orang Yahudi, boleh. Kalau syariat itu berhubungan dengan yang dibawa oleh nabinya, sesuai dengan umat yang dihadapi saat itu. Ini syariat yang dibawa oleh yaitu orang Nasrani, boleh. Jadi yang dibawa oleh Nasrani. Tetapi kalau din itu 3, yaitu agama Islam, agama samawi, agama langit itu ada 3, maka ini salah. Agama yang dari langit hanya 1, inna dina indallahil Islam. Kemudian berikutnya, yakni man minal qurunil ula fi anna an-nasraniyya dinan min Allah wa anna al-yahuda dinan min Allah wal islamu dinan min Allah. Maknanya ada orang berpendapat pula wa hadhihi dhahaba ilaihi jam'un minan nasara wa minal yahudi fi taskhikh kulli diyana, dan inilah mazhabnya, pendapatnya semua orang Nasrani dan semua orang yaitu Yahudi, yang mana dia mengatakan pada abad yang pertama bahwasanya agama itu adalah agama Nasrani adalah agamanya Allah. Kemudian orang Yahudi juga agamanya Allah dan Islam adalah agama Allah, maka la syakka inna hadza batil, katanya Syekh Ali Syekh hafizahullah, maka tidak diragukan ini adalah batil, ya. Jadi agama samawi hanya 1, yaitu dinul Islam, yang maknanya itu adalah tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu Al-Maidah tadi dijelaskan nomor 3, wa raditu lakumul Islam dinan. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak menerimanya dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Nah, oleh karena itu disebutkan pula di dalam surat Al-Hijr 78. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, yani min qabli inda rusul salifah. Dialah yang menamakan kalian tuh orang muslim sebelumnya, dan di dalam perkara ini maknanya ketika pada umat zaman dahulu. Baik ya ikhwan, ini keterangan dari yaitu bab yang berkenaan dengan apakah agama Islam itu, dan mungkin masih ada waktu yaitu 4 menit, barangkali ada pertanyaan silakan. Iya. Ya, ada. Bagaimana dengan seorang yang mengamalkan Islam yang sesuai dengan sunnah, akan tetapi terkadang ia juga mengamalkan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah. Baik. Maka apakah batal atau sah amalnya? Yang kedua, bagaimana dengan seorang al-sunnah yang ia terpleset atau lupa melakukan kesyirikan atau bid'ah, maka apakah ada usul tersebut? Baik. Ada 2 pertanyaan, bagaimana orang itu mengamalkan sunnah, ya sholat, ya haji, ya puasa, ya bangun malam, ya zikir, ya beramal, ya berinfak, tapi dia itu melakukan syirik dan melakukan bid'ah. Apakah amalnya tetap bisa diterima dan dosanya diampuni? Jawabnya demikian. Kalau dia melakukan syirik ini karena tidak tahu, 1, atau karena lupa. Jadi dia tahu tapi lupa, ya. Kita punya sesuatu tapi lupa, kan. Jadi dia tahu tapi lupa. Atau orang itu terpaksa, ya. Jadi kalau dia melakukan syirik ini karena tidak tahu, yang nomor 2 karena lupa atau karena terpaksa dia, maka tidak dihapus amalan baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum bagi orang yang lupa atau orang yang tidak tahu, sebagaimana ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukum kami, jangan kau siksa kami ini apabila kami salah, maknanya tidak tahu. Kemudian juga apabila kami ini lupa. Karena amal itu didasari dengan niat. Makanya orang yang gila sholatnya tidak diterima. Orang yang pingsan tidak, orang yang mabuk tidak boleh sholat.
Kan orang mabuk hilang daya ingatannya. Karena itu anak kecil tidak diwajibkan sholat. Orang yang pikun sudah tua, dia hilang daya ingatannya, datang tidak wajib sholat, dia sudah lipur. Karena dengan hilang akalnya. Maka apabila dia menjalankan syirik, ya, dia tidak tahu, atau dia dalam keadaan terpaksa, faman yadturra ghayra bayin wala atin fala ismalim, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia menjalankan dengan sengaja dan sudah tahu dalilnya, tidak merasa terpaksa, tapi memang sengaja ya, maka gugur amal baiknya. Sebagaimana ayatnya, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Pertanyaan yang nomor 2 berhubungan dengan orang yang alim, yang dia jatuh kepada syirik tapi dia tidak sadar atau tidak tahu, maka tidaklah terhapus amalnya. Dan kita tidak boleh menjauh orang alim itu, karena suatu saat orang itu lupa dia. Jadi perbuatan syirik itu bisa dilakukan, jangankan kita sekarang, para sahabat itu masih ada yang berbuat syirik, tetapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Makanya dijelaskan di dalam Yatun Nasnya bahwa syirik itu lembut bagikan melatanya, ya, berjalannya atau bekas kakinya semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekianlah yang dapat disampaikan dalam kajian kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.